Cahaya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita telah memasuki Ramadan yang ketiga. Semoga ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sejumlah persoalan yang sering menjadi perselisihan di antara kaum muslimin, yaitu seputar pembatal-pembatal puasa. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang oleh sebagian umat muslim dianggap bisa membatalkan puasa, namun sesungguhnya tidaklah membatalkan puasa. Apa saja perkara-perkara yang dianggap sebagian umat muslim itu bisa membatalkan puasa? Yang pertama adalah orang yang muntah bukan karena keinginannya, alias muntah dengan tidak sengaja. Ini tidak membatalkan puasa. Hal ini pernah disampaikan dalam salah satu hadis, barang siapa yang muntah karena tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti puasanya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi dalam hadis ini sudah sangat jelas bahwa ketika kita sedang dalam berpuasa, kemudian kita muntah tapi tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasanya. Sebaliknya, jika kita dalam kondisi puasa, kemudian kita muntah tapi itu terjadi karena kesengajaan kita, itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua adalah menelan ludah tidaklah membatalkan puasa. Kalau menelan ludah itu termasuk membatalkan puasa, maka sangatlah merepotkan bagi kita yang melakukan puasa. Tapi sesungguhnya bahwa menelan ludah kita sendiri itu tidaklah membatalkan puasa, dengan syarat ludah yang kita telan itu yang masih murni. Artinya ketika kita menelan ludah kita sendiri itu tidak tercampur dengan makanan, walaupun hanya sedikit. Jadi misalnya ada makanan masuk ke dalam gigi kita, kemudian bercampur dengan ludah kita dan kemudian kita telan, padahal kita sedang dalam kondisi berpuasa, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, bagaimana dengan dahak? Nah, kalau ada dahak di dalam kerongkongan kita, maka wajib kita keluarkan. Jangan sampai ketika kita ada dahak di dalam kerongkongan kita telan bersama ludah kita padahal kita sedang berpuasa, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, keluar darah bukan karena keinginannya seperti luka, atau karena keinginannya namun dalam jumlah yang sedikit. Hal ini tidaklah membatalkan puasa. Dalam perkara ini As-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah pernah berfatwa. Yang pertama, beliau berkata,
keluarnya darah di gigi tidaklah membatalkan puasa selama kita menjaga agar darahnya tidak tertelan. Kemudian yang kedua, pengetesan darah tidaklah mengapa bagi orang yang sedang berpuasa. Misalnya pengambilan darah untuk diperiksa jenis golongan darahnya, sedangkan kita dalam kondisi berpuasa itu tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, pengambilan darah dalam jumlah yang banyak, misalnya donor darah, kemudian bekam. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Apalagi kalau donor itu sampai kemudian membuat tubuh kita lemas, ya, maka itu bisa membahayakan tubuh kita, sehingga ketika kita diambil darahnya begitu banyak dengan cara donor darah ataupun bekam, sedangkan kita dalam kondisi puasa, itu bisa membatalkan puasa. Jadi sebaiknya ketika hari-hari puasa kita pengen melakukan donor darah, maka lakukanlah di malam hari. Kemudian yang keempat adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara suntik. Ini juga tidak membatalkan puasa. Seperti saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksin COVID-19 dan banyak umat muslim yang mendapatkan jadwal vaksin bertepatan dengan bulan Ramadan. Ini tidak mengapa, ya, tidak apa-apa ketika vaksin ini dilakukan di siang hari saat kita berpuasa, dan itu tidak termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, pengobatan melalui tetes mata ataupun telinga. Ini juga tidak membatalkan puasa, asalkan kita yakin bahwa ketika kita meneteskan obat ke mata kita ataupun telinga kita, itu tidak mengalir ataupun masuk ke jalur kerongkongan kita, ke jalur makanan ataupun minuman. Karena kalau kemudian ternyata kita meneteskan menggunakan obat tetes di mata kita ataupun telinga kita, ternyata kemudian masuk ke dalam kerongkongan, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menyiramkan air di atas kepalanya ataupun badannya dengan tujuan untuk mengurangi rasa haus ataupun kepanasan. Ini boleh. Termasuk berenang juga boleh ketika kita sedang berpuasa, dengan catatan ketika kita berenang air tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Sebab kalau kita kemudian berenang sementara kita sedang berpuasa dan air sampai masuk ke dalam kerongkongan kita, itu bisa menyebabkan puasa kita batal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah mencicipi masakan tidaklah membatalkan puasa, asalkan dengan menjaga jangan sampai ada masakan yang masuk ke dalam kerongkongan ketika mencicipinya. Ini jadi para ibu-ibu harus berhati-hati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mencicipi masakan itu tidaklah membatalkan puasa, asalkan saat kita mencicipi masakan itu tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Hal ini sebagaimana pernah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah atsar. La ba'sa ayyadhuqal khalla wa syai'a yuridu syara'ahu. Tidak apa-apa bagi seseorang untuk mencicipi cuka dan lainnya yang dia akan membelinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa persoalan yang sampai saat ini
masih dianggap oleh sebagian kaum muslimin merupakan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, sebagaimana yang telah kami sampaikan di depan tadi. Namun demikian perlu dipahami bahwa ketika kita menentukan sesuatu itu bisa membatalkan puasa atau tidak, itu tidak boleh berdasarkan atas perasaan kita. Tetapi kita menentukan sesuatu itu bisa membatalkan puasa atau tidak, itu dikembalikan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.